Oke, silakan Kak Tina. Iya Pak, baik Pak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat sehat dan iman, sehingga pada malam hari ini kita dapat mengikuti kegiatan Zoom seperti biasa. Baiklah, saya selaku moderator akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua doa, dan yang ketiga materi yang akan disampaikan oleh Bapak Fasilitator. Untuk acara yang pertama yaitu pembuka, marilah kita buka acara ini dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk meningkat acara yang selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Krisna Dinata. Dipersilahkan. Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya di sini memimpin doa dengan agama Islam. Mungkin yang non-Muslim silakan menggunakan keyakinannya masing-masing atau menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi, segala puji hanya bagi Engkau, ya Allah, yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan sehingga kita dapat melakukan qiyam pada malam hari ini. Ya Allah, Engkau sebaik-baiknya pelindung dan pemaaf. Lindungi kami semua, ya Allah. Maafkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Berikan berkati hidup kami, ya Allah, dan mudahkanlah kami untuk memahami dan menyerap ilmu-ilmu yang diberikan oleh fasilitator kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Krisna. Untuk acara yang selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh Bapak Fasilitator kita, yaitu Pak Ferry. Saya persilahkan. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Ertina yang sudah memandu acara pada malam hari ini, dan terima kasih banyak juga untuk Kak Krisna Dinata yang sudah mengimami doa. Semoga sesuai dengan apa yang diharapkan, kegiatan kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Baik, sebelumnya saya izin share screen. Kita akan memulai materi kita pada malam hari ini. Agak lambat ini sinyal kita malam hari ini.
Baik, kakak-kakak sekalian, suara saya terdengar ya? Baik, untuk malam hari ini kita akan membahas tentang umpan balik rencana tindak lanjut atau RTL yang sudah uh, buat program pengembangan diri, kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Malam hari ini kita akan melakukan kegiatan malam hari ini selama 2 JP atau 20 atau 2 jam pelajaran 90 menit selama daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Tadi kita sudah berdoa ya, Alhamdulillah diimami oleh Kak Krisna. Seperti biasa, kita akan memulai kegiatan ini dengan kesepakatan yang pertama yaitu menyalakan kamera, lalu mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan yang terakhir gangguan teknis adalah hal yang wajar. Untuk tujuan sesi kita malam hari ini kakak sekalian, yang pertama merefleksikan pembelajaran tugas rencana tindak lanjut atau RTL, lalu yang kedua memberikan umpan balik rencana tindak lanjut dengan rekan sejawat. Jadi pada malam hari ini yang akan kita lakukan yang pertama yaitu pendahuluan, persiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar sudah, lalu refleksi awal. Lalu yang ketiga, penyampaian RTL beserta mempresentasikan hasil RTL pada kegiatan tatap maya dan mendapatkan umpan balik terhadap RTL yang ditampilkan selama 60 detik. Lalu diskusi dan tanya jawab, dan yang berikutnya kesimpulan dan penutup. Baik, yang pertama yaitu refleksi kegiatan rencana tindak lanjut. Untuk refleksi ini, silahkan kakak sekalian menuliskan refleksi masing-masing dari kegiatan rencana tindak lanjut atau RTL yang sudah dibuat itu ke dalam kolom chat. Silahkan. Silahkan masing-masing peserta menuliskan refleksi dari kegiatan yang sudah dibuat, yang dirancang ke kolom chat masing-masing.
Kak Dwi Putu. Masya Allah. Baik, kita mulai dari atas, yang lain sambil mengerjakan, menulis hasil refleksinya. Saya mohon untuk masing-masing yang sudah, untuk membacakan ya hasil refleksinya. Silakan dimulai dari Kak Dwi Putut. Baik, refleksi RTL di sekolah saya yang direncanakan pada minggu kemarin, 2 minggu kemarin. Koordinasi kepada mitra guru kurang optimal dikarenakan tidak semua guru ikut dalam merencanakan RTL komunitas belajar. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Dwi. Lanjut ke Kak Edi. Silakan Kak Edi. Kalau dari saya sih ya ingin coba lebih mendorong ya peserta didik untuk lebih aktif dan kolaboratif dalam pembelajarannya waktu kegiatan yang kemarin. Jadi ada beberapa murid ya kayak males-malesan gitu, Pak. Karena cuaca panas, capek lah. Ya, itu saja Kak dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Kak Edi. Selanjutnya Kak Revansa. Silakan. Baik, terima kasih Kak. Untuk RTL di sekolah saya, untuk kegiatan rencana tindak lanjut yang saya buat, mulai saya terapkan, tetapi belum dapatkan hasil yang maksimal. Jadi hasil yang dimaksud itu kayak kita belum sepenuhnya melakukan RTL itu. Jadi kayak kalau mungkin di SD kan masih uji coba. Karena bagi saya hal baru RTL ini. Makanya saya belum mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin itu aja Kak. Tapi sudah terlihat ya ada Sudah. ada perubahan gitu ya. Iya. Selanjutnya Kak Geri. Rencana RTL baru akan saya terapkan dan insya Allah berjalan sesuai rencana Pak, karena masih berjalan di SD yang baru Pak. Insya Allah guru-gurunya support semua. Alhamdulillah.
Semoga bisa diimplementasikan ya hasil untuk RTL-nya Kak Giri. Lanjut ke ketua, silakan ketua. Oke, saya akan membacakan refleksi RTL saya. Refleksi RTL saya, RTL yang saya buat adalah kegiatan senam sehat bersama yang dilakukan setiap hari Jumat pagi dan berkelanjutan pada tiap minggunya. Harapan RTL saya adalah membiasakan kepada seluruh warga UPTD SDN 57 Gedung Tataan membiasakan hidup sehat dengan kebugaran jasmani dengan melakukan senam sehat. Terima kasih, Kak. Kembali kasih Kak Febri. Kita lanjutkan dengan Kak Krishna. Silakan Kak Krishna. Oke Kak, menurut saya kegiatan yang saya rancang itu sudah efektif Kak, karena membangun jiwa anak untuk peduli dengan beberapa hal, misalnya dengan kesehatannya dan membangun kesadaran pentingnya kebersihan lingkungan. Itu saja Kak. Terima kasih Kak. Kembali kasih Kak Krishna. Jadi membangun jiwa anak untuk lebih peduli. Lanjutkan Kak Anang, silakan. Baik, terima kasih Kak. Refleksi dari kegiatan RTL yang saya rancang itu bertujuan sangat baik untuk melatih kerjasama sesama rekan sejawat yang ada di sekolah. Karena kita emang harus bekerja sama dalam kegiatan ini. Dan untuk peserta didik itu dapat sangat meningkatkan kesehatan dalam tubuh mereka Kak. Mungkin itu refleksi dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Kak Anang. Lanjut ke Kak Osa. Silakan Kak Osa. Terima kasih Kak. Untuk pelaksana kegiatan berjalan sudah sampai tahap koordinasi dengan kepala sekolah, koordinasi dengan mapel lain, koordinasi sesama mapel, pembuatan struktur, dan dalam pengembangannya seluruh guru, baik guru yang ikut andil maupun yang tidak, meliputi wali kelas dan kepala sekolah menilai kegiatan ini positif Kak dalam kegiatan tersebut. Itu aja Kak, makasih. Alhamdulillah. Berarti sudah terlihat ada penilaian positif dari pimpinan dan respon yang positif juga dari rekan-rekan baik yang terlibat maupun belum terlibat ya Kak ya. Oke, lanjut ke Kak Nanda. Silakan Kak Nanda. Oke, siap Pak. Kalau dari saya Pak, dengan kegiatan RTL alhamdulillah semua support Pak. Tinggal menjalankan dengan baik dan konsisten agar kegiatan tersebut tetap berjalan Pak. Itu aja sih Pak mungkin kalau dari saya Pak. Oke. Jadi yang paling penting setelah mengimplementasikan itu adalah konsisten atau istiqomah gitu ya Kak ya. Iya Pak, bener Pak. Kadang kan kalau kegiatan kayak gitu kan anget-angetan Pak. Iya. Iya. Oke, untuk yang belum nanti bisa silakan menuliskan hasil refleksi dari kegiatan RTL yang sudah kita rancang. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu mempresentasikan hasil dari RTL yang sudah kakak-kakak semua buat. Jadi untuk yang pertama, saya mohonkan ya untuk kita mulai dari siapa dulu ini kira-kira. Adakah yang siap? Yang siap presentasikan hasilnya? Apa saya aja yang nunjuk? Saya sebenarnya siap cuman ini berhubung aku pakai HP nih Pak. Pakai HP ya. Oke, berarti kita mulai dari Kak Geri. Silakan Kak Geri. Oh, Kak Repansa duluan ini. Repansa Pak. Mau duluan Kak Repansa?
Mana Kak Revansa tadi? Presentasi yang RTL kemarin dibuat ya Kak? Iya benar. Ya Pak Revansa? Siap Kak. Oke, kalau siap saya stop dulu. Oke, terima kasih Kak Indra Doni sudah di kolom chat hasil refleksinya. Baik, silakan untuk Kak Revansa. Ya Kak, bentar Kak. Jalan nggak Kak? Ya. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan RTL yang saya buat yang berjudul Senja di Pagi Hari atau Senam Jumat Sehat di Pagi Hari. Cakep. Untuk yang pertama ada latar belakang. Agak nggak kelihatan ini. Latar belakang di sini ada pendahuluan. Pembelajaran berbasis proyek merupakan metode yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Metode ini memungkinkan siswa untuk mempelajari konsep melalui pengalaman langsung dan kolaborasi. Dalam konteks ini, proyek Senam Jumat Sehat dirancang untuk mempromosikan gaya hidup sehat dan meningkatkan kebugaran fisik siswa melalui kegiatan rutin setiap hari Jumat. Lalu ada tujuan proyek. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya olahraga dan kesehatan tubuh. Yang kedua ada mendorong partisipasi aktif, melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan fisik rutin yang menyenangkan. Yang ketiga ada memfasilitasi kolaborasi, membuka kesempatan bagi siswa untuk berkolaborasi dan bekerja sama dalam merancang dan melaksanakan program senam. Manfaat dari proyek ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat. Yang ketiga ada tujuan program. Tujuan program ini satu, untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental siswa, memfasilitasi kegiatan fisik yang menyenangkan dan bermanfaat bagi kesehatan siswa, mengurangi tingkat stres dan kelelahan mental melalui aktivitas senam yang teratur. 2. Menumbuhkan kebiasaan hidup sehat untuk membangun rutinitas olahraga yang konsisten sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Pentingnya aktivitas fisik dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan. Yang ketiga ada meningkatkan kerjasama dan kebersamaan. Lanjut, yang 4 ada capaian yang diharapkan. Tujuan program
yaitu 1. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan jasmani melalui kegiatan senam, membangun kebiasaan hidup sehat di kalangan siswa dan masyarakat sekitar. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan kekompakan antar komunitas sekolah. Untuk struktur programnya ada 3, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan penutupan. Lalu ada nomor 5, yaitu struktur program. Yang pertama ada fasilitas olahraga, 2. Tenaga pengajar, 3. Partisipasi siswa. Dan yang ke-6, slide ke-6, itu ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Itu ada 1. Menilai efektivitas program, 2. Identifikasi poin perbaikan, 3. Meningkatkan partisipasi, 4. Pengembangan kompetensi, dan yang dan menggunakan metode evaluasi. Yang 1. Observasi langsung, 2. Kuesioner siswa dan guru, 3. Pengukuran kebugaran. Untuk jadwal evaluasinya, minggu ke-1 dan ke-2 itu pengumpulan data awal melalui kuesioner. Minggu ke-3 pelaksanaan wawancara terstruktur. Minggu ke-4 ada analisis data dan penyusunan laporan. Minggu ke-5 ada presentasi hasil evaluasi. Minggu ke-6 diskusi dan perencanaan perbaikan berdasarkan hasil kriteria keberhasilan. Untuk kriteria keberhasilan itu ada 4. Yang pertama peningkatan kebugaran, kedua partisipasi aktif, ketiga umpan balik, keempat perbaikan terus-menerus. Untuk tindak lanjutnya itu ada revisi program, pelatihan tambahan, kampanye kesadaran, monitoring berkala. Untuk slide yang ke-7 itu ada rencana evaluasi. Untuk rencana evaluasi yang pertama keterlibatan siswa, yang kedua ada fasilitas dan perlengkapan, yang ketiga pengelolaan waktu, yang keempat ada konsistensi dan motivasi, yang kelima pengukuran dampak, dan yang keenam dukungan dari pihak sekolah. Nomor 8 yang kemungkinan tantangan 1, partisipasi peserta. Deskripsinya tidak semua orang mungkin tertarik atau termotivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan senam. Hal ini disebabkan oleh kurangnya minat, waktu yang tidak sesuai atau masa lalu. Solusinya, promosi dan edukasi. Berikan edukasi mengenai manfaat kesehatan dari senam dan gaya hidup aktif. Gunakan media sosial, poster, dan email untuk mempromosikan kegiatan. Fleksibilitas waktu. Pertimbangkan untuk mengadakan senam pada waktu yang berbeda untuk menyesuaikan jadwal peserta. Yang selanjutnya peningkatan motivasi, berikan insentif seperti hadiah kecil atau sertifikat partisipasi untuk mereka yang rutin mengikuti kegiatan. Tantangan yang kedua yaitu ketersediaan fasilitas dan pelatih. Fasilitas yang kurang memadai atau kurang tenaga pelatih profesional dapat menghambat pelaksanaan senam yang efektif. Di sini ada solusinya yaitu kerjasama dengan pihak ketiga. Jalin kerjasama dengan pusat kebugaran lokal atau komunitas olahraga untuk menjamin fasilitas atau mendatangkan pelatih. Yang ketiga ada tantangan anggaran dan pendanaan. Keterbatasan anggaran dapat membatasi kemampuan untuk menyediakan fasilitas pelatih dan materi promosi yang dibutuhkan. Solusinya ada sponsor dan donasi. Cari sponsor dari perusahaan lokal atau ajukan untuk mendapatkan donasi. Terus ada penggalangan dana.
adakan acara penggalangan dana seperti bazar atau penjualan produk untuk mengumpulkan dana tambahan. Untuk tantangan keempat itu ada keberlanjutan program. Untuk selanjutnya, biar mempersingkat waktu, ini adalah foto dengan diskusi dengan kepala sekolah, diskusi dengan rekan sejawat, dan diskusi dengan peserta didik untuk merancang RTL. Ini ada dokumentasi dari kegiatan. Yang pertama ada kegiatan senam Jumat sehat dan kegiatan jalan sehat. Lalu sesudah melakukan kegiatan senam sehat atau jalan sehat, kegiatan selanjutnya itu membersihkan halaman sekolah atau toilet setelah senam. Dan yang slide terakhir, terima kasih. Demikian Kak, presentasi dari saya kembalikan ke fasilitator. Baik, terima kasih Kak Repansa sudah mempresentasikan hasil dari rencana tindak lanjut yang dilaksanakan di instansinya ya di sekolah Kak Repansa. Sebelum kita bahas yang lain-lain, saya mau lihat judulnya Kak. Judulnya. Judulnya tadi itu apa? Senja di pagi hari. Mana Kak? Tolong ditampilkan Kak, slide awal tadi, slide yang pertama. Iya, senja di pagi hari. Ini jadi judulnya sangat inspiratif ya, sangat bagus, unik. Jadi senja kok di pagi hari gitu kan. Oh ternyata ada kepanjangannya. Yaitu senam Jumat sehat di pagi hari. Untuk kegiatannya sendiri bukan hanya senam ya Kak ya. Jadi ada jalan sehat, ada kebersihan juga ya Kak ya. Ya. Jadi sebelum saya membahas yang lain-lain, saya mohonkan untuk satu orang memberikan umpan balik kepada Kak Repansa. Nanti bergantian. Silakan. Satu orang memberikan umpan balik. Nggak ada? Jadi kalau nggak ada, saya ya Kak Repansa ya. Iya Kak. Oke, jadi yang lain tolong diperhatikan juga. Jadi untuk hasil dari RTL ini, nanti yang pertama, pada saat setelah ini kan ada upload di bukti karya. Nah, di upload yang di bukti karya itu, nanti hasil RTL kakak ini, ya, boleh dibuat video, ya, terus ada suara Kak Repansa sedang membacakan hasil presentasi tadi, bisa seperti itu. Dan yang utama pada saat mencantumkan dokumentasi tadi, itu nanti ada beberapa yang harus dilengkapi seperti surat menyurat. Nah itu bisa dilihat di LMS kakak masing-masing, nanti itu ada di download. Ya bukti bahwa hasil karya ini untuk ngambil fotonya ini memang sudah izin, lalu membuat RTL ini sudah izin dengan kepala sekolah. Terus nanti ada testimoni ataupun penilaian dari rekan sejawat, baik dalam bentuk umpamanya Google Form atau tertulis secara tulisan ataupun melalui WA. Jadi memberikan umpan balik dari rekan sejawat kita. Umpamanya Kak Repansa sudah memperlihatkan hasil dari presentasi ini,
nanti rekan yang lain boleh menanggapinya baik lewat catatan pena ataupun lewat WA, nanti difoto lalu ditampilkan atau dicantumkan di dokumentasinya. Itu ya Kak Repan saya. Ya Kak. Oke, nanti yang lain-lain bisa dibuat serapi mungkin, dan yang pasti ada beberapa hal yang harus ditandatangani karena berkaitan dengan PMM ini harus original, memang punya kita gitu. Oke, baik, terima kasih Kak Repansa sudah mempresentasikan hasil kerjanya, rancangannya. Kita silakan ditutup, lalu nanti kita lanjut sama peserta yang lain. Siapa yang berkenan selanjutnya? Siapa? Kak Geri, silakan Kak Geri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan coba mempresentasikan hasil karya RTL yang saya buat. Mungkin masih kalau dibilang salah ya mungkin masih banyak salahnya, makanya di sini kita belajar. Coba saya menampilkan RTL saya buat. Saya menampilkan langsung dari itu ya Pak, dari YouTube ya Pak. Silakan. Yang PDF-nya nggak ada Kak Geri? Yang PDF-nya di HP Pak. Ada PowerPoint itu ini ya? Adanya yang di ini Pak. Di mana itu yang di Canva? Nah itu Canva nggak apa-apa ditampilkan Canva. Canva ditampilkan apa ya? Ya. Ini yang dari ya, tadi ya. Kelihatan Pak? Belum. Ini Kak Geri nampilkan yang dari link YouTube ya? Iya Pak. Adek Mak ya ayah. Geser dulu Dek, Adek dulu Pak. Oke, kelihatan Pak? Inilah ya. lelet ini. Oke, sini kita coba presentasikan dengan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Geri Ramayusa SPD dari UPTD ICTS Musyawarah akan mempresentasikan RTL PKG PJOK tahun 2024. Selamat menyaksikan. Ya. Dengan judul Jumat Sehat Senam Ceria. Pertama, latar belakang dengan judul pendahuluan. Pendidikan di era modern tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan akademis, tapi juga untuk mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan kesehatan fisik para siswa. Salah satu cara yang efektif untuk mencapai tujuan ini adalah melalui pembelajaran berbasis proyek. Dengan judul proyek Jumat Sehat Senam Ceria, dirancang untuk mempromosikan gaya hidup sehat dan kebersamaan di kalangan siswa melalui kegiatan senam yang menyenangkan. Tujuannya, proyek Jumat Sehat Senam Ceria
bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya aktivitas fisik untuk kesehatan. Kedua, membangun kebersamaan dan interaksi sosial di antara siswa melalui kegiatan kelompok. Manfaatnya, meningkatkan kesehatan jasmani dan mental siswa, menciptakan lingkungan sekolah yang lebih inklusif dan mendukung, di mana setiap siswa merasa terlibat dan dihargai. Jadi kesimpulannya, rencana tindak lanjut Jumat Sehat Senam Ceria bertujuan untuk menanamkan budaya hidup sehat dan menstimulasi interaksi sosial hal yang positif di antara siswa dengan pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Siswa tidak hanya mendapatkan manfaat kesehatan fisik, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial dan kepemimpinan yang akan berguna bagi mereka di masa depan. Tujuan program Jumat Sehat Senam Ceria. Program Jumat Sehat Senam Ceria merupakan bagian dari komunitas belajar berbasis proyek di sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa. Melalui kegiatan fisik yang menyenangkan, berikut adalah tujuan dari program ini. Yang pertama, meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan, mengajarkan pentingnya aktivitas fisik, mendorong pola hidup sehat. Yang kedua, membangun kebiasaan hidup aktif, rutinitas mingguan, partisipasi aktif seluruh siswa. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan kebersamaan, kerjasama tim, membangun relasi positif, menyediakan ruang untuk relaksasi, menghadirkan suasana yang menyenangkan. Yang keempat, mengembangkan kreativitas dan inovasi, kreasi gerakan senam, inovasi dalam pelaksanaan. Dengan adanya program Jumat Sehat Senam Ceria, diharapkan siswa tidak hanya mendapatkan manfaat kesehatan fisik, tetapi juga mendukung perkembangan sosial dan emosional mereka secara keseluruhan. Rencana tindak lanjut komunitas belajar berbasis proyek Jumat Sehat Senam Ceria. Tujuannya meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan fisik di kalangan siswa. Pencapaiannya, siswa memahami pentingnya menjaga kesehatan fisik melalui aktivitas fisik yang teratur. Terbentuknya kebiasaan sehat di kalangan siswa, seperti berolahraga secara rutin. Langkah-langkahnya, yang pertama, sosialisasi program. Yang kedua, workshop gizi. Yang ketiga, kampanye digital. Yang keempat, lomba senam kreatif. Hasil yang diharapkan, siswa mampu mengekspresikan kreativitas mereka melalui senam. Peningkatan kepercayaan diri siswa dalam menampilkan ide-ide mereka. Dengan rencana tindak lanjut ini, diharapkan program Jumat Sehat Senam Ceria dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik, sosial, dan kreativitas siswa. Struktur program Jumat Sehat Senam Ceria. Guru dan staf sekolah, siswa, orang tua siswa, instruktur senam profesional, dan komunitas lokal atau kelompok olahraga. Dengan struktur ini, diharapkan program Jumat Sehat Senam Ceria tidak hanya meningkatkan kesehatan siswa, tetapi juga memperkuat hubungan antara sekolah dan komunitas sekolah, serta membentuk budaya hidup sehat di lingkungan sekolah. Pernyataan kapasitas kelas atau sekolah dan rencana tindak lanjut komunitas belajar berbasis proyek. Yang pertama, fasilitas fisik. Ruang terbuka dan lapangan yang cukup luas untuk melaksanakan kegiatan senam. Peralatan olahraga yang lengkap dan terawat dengan baik. Yang kedua, sumber daya manusia. Tenaga pengajar yang terlatih dalam kegiatan olahraga dan kesehatan. Partisipasi aktif dari siswa yang antusias mengikuti kegiatan senam. Yang ketiga, dukungan administratif. Kebijakan sekolah yang mendukung kegiatan ekstrakurikuler berbasis kesehatan. Dukungan dari kepala sekolah dan staf administrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, ketersediaan waktu. Jadwal rutin setiap Jumat yang sudah dialokasikan khusus untuk kegiatan senam dengan kapasitas dan rencana tindak lanjut yang dimiliki. Kami yakin bahwa proyek Jumat Sehat Senam Ceria dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat positif bagi seluruh warga sekolah. Rencana evaluasi dan rencana tindak lanjut komunitas belajar berbasis proyek.
rencana evaluasi. Yang pertama, partisipasi siswa. Yang kedua, kepuasan siswa. Yang ketiga, dampak kesehatan. Metode evaluasi. Observasi langsung. Mengamati partisipasi dan antusiasme siswa selama kegiatan. Survei kuesioner. Mengumpulkan data melalui kuesioner yang dibagikan pada peserta. Wawancara. Melakukan wawancara singkat dengan beberapa siswa. Tindak lanjut, mengembangkan rencana tindak lanjut. Yang pertama, pengembangan program. Yang kedua, peningkatan fasilitas. Yang ketiga, dokumentasi dan publikasi. Dengan rencana evaluasi dan tindak lanjut yang jelas, diharapkan proyek Jumat Sehat Senam Ceria tidak hanya menjadi kegiatan rutin yang menyenangkan, tapi juga memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi kesehatan dan kebersamaan siswa. Kemungkinan tantangan rencana tindak lanjut. Komunitas belajar berbasis proyek Jumat Sehat Senam Ceria. Pelaksanaan komunitas belajar berbasis proyek seperti Jumat Sehat Senam Ceria di sekolah dapat memberikan banyak manfaat, mulai dari meningkatkan kesehatan fisik hingga mempererat kebersamaan di antara siswa. Namun, terdapat beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam rencana tindak lanjut program ini. Berikut adalah beberapa tantangan yang mungkin muncul. Yang pertama, keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Yang kedua, partisipasi siswa. Yang ketiga, waktu dan jadwal. Yang keempat, dukungan dari guru dan staf. Yang kelima, berkelanjutan program. Dengan mengidentifikasi tantangan-tantangan ini, sekolah dapat lebih siap untuk membuat rencana tindak lanjut yang efektif dan memastikan keberlangsungan program Jumat Sehat Senam Ceria. Upaya kolaboratif antara siswa, guru, dan staf sekolah sangat penting untuk mengatasi hambatan yang ada dan mencapai tujuan program. Demikian paparan prestasi dari saya tentang rencana tindak lanjut Jumat Sehat Senam Ceria. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut Pak, terima kasih atas waktunya yang sudah saya presentasikan. Jika ada salah mohon ditambahkan. Silakan Pak dan kawan-kawan. Si Kak Geri sudah mempresentasikan hasil dari rencana tindak lanjut di sekolahnya. Mohon ditampilkan dari slide awal Kak Geri. Baik, kita mulai dari judul ya. Dari judul, seperti yang sudah dipesankan di awal, jadi arahannya yaitu buat judul seunik mungkin dan usahakan ada singkatan dan kepanjangan di situ. Seperti Kak Repansa tadi ya, itu kan senja di pagi hari ya. Jadi ada yang unik di situ. Gitu. Jadi nama RTL itu nanti bisa dipakai di sekolah untuk komunitas belajarnya seperti itu. Terus untuk tampilan dari Kak Geri sudah baik ya, Kak Repansa bisa ya. Kita sekalian ini ya untuk perbaikan. Jadi sudah baik tampilan, di situ disebutkan di awal PKG kelas 2 gitu. Gelombang 1 kelas 002 seperti nanti disebutkan ya. Lalu fasilitator bisa ditambahkan di situ. Dan bisa nanti ditambahkan sebelum diupload, kan nanti hasil kita ini kita upload di Bukti Karya ya Kak ya. Sebelum ditambahkan seperti yang saya sampaikan Kak Repansa tadi, hampir sama, yaitu dokumentasinya. Ya, tambahkan dokumentasi,
lalu tambahkan surat izin dan lain-lain, itu nanti bisa di-download formatnya di LMS masing-masing ya. Di diskusi, kalau ada yang sudah download, nanti bisa saling share. Lalu ada beberapa hal yang di-checklist di situ. Apakah sudah izin ngambil foto, apakah sudah izin untuk pelaksanaan RTL ini, apakah hasil kita ini originalitas punya kita, kan seperti itu. Nanti ditandatangani lalu di-upload di LMS-nya. Disertakan di foto, diletakkan di slide berikutnya boleh untuk dokumentasi. Ya Kak Giri ya, jangan lupa tadi testimoni juga atau umpan balik atau tanggapan dari rekan sejawat, dari kawan-kawan guru kita, bahkan kalau dari siswa ada pun nggak apa-apa. Oke, saja. Kalau Kak Giri nanti setelah ini tampilannya sudah bagus ya Kak Evan saya, ada suaranya, bisa nanti pada saat sebelum diupload ke bukti karya ke PMM-nya, itu nanti kita bisa diskusikan dulu. Kak, seperti ini sudah cukup belum, Mas? Seperti itu. Gitu ya, Kak ya. Terima kasih, Kak Geri. Kita lanjut ke siapa yang siap. Ada Kak Indra Doni. Silakan Kak Indra Doni ya. Oke, proses ya Kak. Kalau agak tersendat-sendat ya dimaklumi Pak. Oh iya, gangguan. Dari awal sinyalnya memang kurang bersahabat. Yo, suara deh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak sekalian, izinkan saya mempresentasikan RTL saya yang dilaksanakan kurang lebih 1 atau 2 minggu yang lalu ya Kak ya. Gak ngangkat. Gangguan? Coba Kak, tak ini lagi. Saya lihat videonya di Kak Doni, RTL-nya seru itu kayaknya. Makanya saya mau yang biar kawan-kawan melihat. Terlihat Kak? Ya, itu udah ada yang join. Oke, ya. Ya, silakan Kak Doni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil RTL saya dengan program kegiatan di komunitas sekolah UPTD SDN 13 Gedung Tataan yang berjudul Jum Cyber, Jumat Sehat dan Bersih. Rencana program P5 melalui kurikuler mata pelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. 2. Latar belakang. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang holistik di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga melalui proses pembelajaran. Program ini bertujuan melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan kesehatan dan kebersihan lingkungan, di mana mereka dapat memilih jenis senam yang dilakukan, menentukan jadwal kebersihan, dan mengatur area yang perlu dibersihkan. Dengan demikian, siswa memiliki suara dalam perencanaan, pilihan aktivitas, dan rasa kepemilikan terhadap lingkungan sekolah. Dilaksanakan di SD dengan karakteristik siswa yang memerlukan aktivitas fisik dan kebersihan lingkungan sebagai bagian dari pengembangan keterampilan, kebugaran, dan kesadaran terhadap kesehatan. Berdasarkan survei, sebagian besar siswa memahami pentingnya kebugaran namun masih
kurang aktif dalam partisipasi kegiatan fisik dan kebersihan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi siswa dalam memelihara kebersihan dan menjalankan gaya hidup sehat. 3. Tujuan program. Visi guru PJOK memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan mendorong keterlibatan siswa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sehat dan bersih. Suara, melalui kegiatan Jumat Sehat dan Jumat Bersih, siswa diberi kesempatan untuk menyuarakan ide dan pendapat mereka mengenai jenis senam yang ingin dilakukan dan area sekolah yang perlu dibersihkan, sehingga mereka merasa dihargai dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Pilihan, siswa diberikan pilihan untuk memilih jenis senam yang mereka anggap menyenangkan dan bermanfaat bagi kesehatan mereka, serta memilih tempat atau kegiatan tertentu dalam program Jumat Bersih, seperti kebersihan kelas, halaman, atau taman sekolah, yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Kepemilikan, dengan melibatkan siswa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan menjaga kesehatan bersama. Tujuan program ini bertujuan untuk mengembangkan kebugaran fisik siswa melalui senam bersama dan meningkatkan kesadaran serta kepedulian siswa terhadap kebersihan sekolah melalui kegiatan Jumat Bersih. 4. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Yang pertama, capaian kebugaran. Siswa memahami dan mempraktekkan keterampilan gerak dasar dalam senam serta pentingnya kebugaran. Indikatornya, siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan senam dengan benar dan antusias setiap hari Jumat. Langkah-langkahnya, guru dan siswa memilih jenis senam yang akan dilakukan dengan panduan dari guru PJOK, memberi kesempatan siswa untuk memilih gerakan favorit dan memimpin sesi senam sederhana secara bergantian. Capaian kesehatan. Siswa mampu berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Indikatornya, siswa terlibat dalam kegiatan Jumat Bersih setiap minggunya. Langkah-langkahnya, menyusun jadwal dan area kebersihan yang dipilih oleh siswa, melibatkan siswa dalam diskusi tentang pentingnya kebersihan dan dampaknya terhadap kesehatan mereka. 5. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program Jumsaber merupakan inisiatif berbasis proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa, serta membangun komunitas belajar yang aktif dan kolaboratif di sekolah. Program melibatkan siswa kelas 4, 5, dan 6. Program ini dilaksanakan setiap hari Jumat selama 1 jam, jam 8 sampai jam 9. Jumat pertama dikhususkan untuk senam bersama, sedangkan Jumat kedua untuk kegiatan kebersihan. Komunitas belajar yang terlibat, guru PJOK sebagai pengarah kegiatan senam dan kebersihan, wali kelas sebagai pendamping siswa dalam kegiatan Jumat Bersih. 6. Kapasitas kelas atau sekolah. Sumber daya yang digunakan, modal manusia, siswa, guru, petugas kebersihan yang terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Modal sosial, dukungan penuh dari komite sekolah dan kerjasama dengan komunitas sekolah dalam menjaga lingkungan. Modal fisik, fasilitas sekolah seperti lapangan, alat kebersihan, dan sarana penunjang untuk kegiatan senam. Modal finansial, dana operasional dari sekolah, dan kontribusi sukarela dari orang tua untuk pembelian alat kebersihan tambahan jika dibutuhkan. Modal politik, memiliki guru-guru yang aktif dalam berbagai organisasi. Modal budaya gotong royong dalam menjaga kebersihan lingkungan. Modal lingkungan sekolah yang nyaman sebagai sarana penunjang kegiatan belajar, asset-based thinking, penggunaan potensi dan fasilitas yang sudah ada di sekolah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. 7. Rencana evaluasi. Partisipan evaluasi adalah siswa peserta program, guru PJOK, wali kelas, dan petugas kebersihan. Evaluasi menggunakan kuesioner bagi siswa untuk mendapatkan masukan mengenai pengalaman dan motivasi dalam kegiatan ini. Wawancara singkat dengan guru dan petugas kebersihan terkait pelaksanaan program. Refleksi tertulis dari siswa setiap minggu untuk mendapatkan masukan langsung mengenai manfaat kegiatan dan area perbaikan. 8. Kemungkinan, tantangan, dan solusi. Tantangan 1. Beberapa siswa kurang antusias mengikuti kegiatan fisik di luar ruangan. 2. Alat kebersihan yang terbatas dan tidak selalu tersedia. Solusinya, memberikan motivasi melalui penghargaan sederhana bagi siswa yang paling aktif berpartisipasi dan memberi pilihan gerakan senam yang menyenangkan.
2. Mencari dukungan dari pihak terkait untuk pengadaan alat kebersihan tambahan. Dokumentasi program Jumsaber. Pertama, sosialisasi dengan kepala sekolah. Hari Senin 11 November 2024, sosialisasi dan penguatan program Jumsaber kepada kepala sekolah UPTD SDN 13 Gedung Tataan. 2. Sosialisasi dengan rekan guru dan tim KBS. Hari Rabu 13 November 2024, sosialisasi dan penguatan program Jumsaber kepada rekan-rekan guru dan tim KBS UPTD SDN 13 Gedung Tataan. 3. Sosialisasi dengan perwakilan siswa. Hari Kamis 14 November 2024, sosialisasi dan penguatan program Jumsaber kepada perwakilan siswa-siswi UPTD SDN 13 Gedung Tataan. Terakhir, umpan balik program Jumsaber. Yang pertama dari Kepala UPTD SDN 13 Gedung Tataan, terus dari rekan sejawat, dari teman-teman guru. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren, Kak Doni. Tampilan oke. Untuk judul sudah bagus, sesuai dengan yang diharapkan. Lalu untuk perizinan sudah oke. Nah, tinggal nanti Kak Doni untuk surat-surat itu ya, dilengkapi ya. Iya, Kak. Siap. Surat nanti formatnya ada di LMS, bisa di-download, lalu dicek apa-apa yang harus diisi, nanti bisa didiskusikan dengan rekan-rekan yang lain. Oke, nanti bentuk videonya sudah ada ya. Nanti setelah dilengkapi bisa share ke saya, kita diskusi, saya cek lagi, nanti kalau sudah oke, nanti bisa di-upload di PMM-nya, di karya, ya nanti bisa kita diskusikan setelah ini, kemana sih kita harus uploadnya. Gitu. Terima kasih Kak Doni, sudah menampilkan hasil dari RTL-nya yang luar biasa. Kita lanjut ke siapa yang siap? Yang siap mempresentasikan? Kak Krisna Dinata. Silakan Kak Krisna. Kak Krisna. Izin Kak, saya pakai HP lagi Kak. Oh, pakai HP. Oke. Berarti ketua. Kalikan ke ketua. Silakan ketua. Go, ketua go. Ndek kuelek dikongkon presentasi game yang bisa tak goleki. Headsetnya dipakai headset barunya. Suaranya kayak penyanyi dangdut. Cuy. Tak kuelek jan lah. Ora kotoke Pak Doni piye iki? Yakin wae, Pak. Ini fasilitator aku. Kita kan nyontek dari sampean, Pak. Iya. Kita kan kerjasama.
Gurune malah sing elek iki malah niki. Murid api-api malah gurune elek. Ini coba. Aduh. Nanti mau. Kelihatan ya, Kak? Fotonya siapa itu? Kelihatan Pak, lapangan golpe. Kai sing disiram air keras kai lho. Novel. Oke, silakan Kak Febri. Ya, mohon maaf sebelumnya kalau nanti ada beberapa bagian yang kurang pas atau tampilan-tampilan yang kurang pas karena ini masih tahap belajar tapi mudah-mudahan menginspirasi rekan-rekan sekalian. Mohon maaf, saya izin untuk memutar pendekatan yang Volumenya ditambah dikit coba Kak. dengan tajuk Senam Sehat Bersama. Pentingnya aktivitas fisik. Aktivitas fisik merupakan bagian dari hidup sehat. Senam sebagai salah satu bentuk aktif yang dapat dilakukan bersama-sama memberikan manfaat seperti meningkatkan keterampilan, kerjasama, dan komunikasi. Kondisi siswa dan sekolah kami dan perhatian terhadap siswa baik dari segi fisik maupun mental, namun fasilitas dan kegiatan yang mendukung aktivitas fisik terbatas. Tujuan program Senam Sehat Bersama. Program Ora Senam kerumuh. dirancang sebagai bagian dari rencana tindak lanjut komunitas belajar di sekolah berbasis proyek. Tujuan dari program ini adalah Kirim salon gesta ya Pak. berikut adalah Double sound. dari program ini: meningkatkan kesehatan fisik, memperbaiki kebugaran jasmani, mengurangi resiko penyakit, meningkatkan nyaring orang. Pak, enggak kerungu loh Pak. Orang enes orang nih Pak, perlu tambah salon ya Pak. Kayaknya unboxingnya itu kurang ditingkatkan volume nih Pak. Volumenya pol. Manual, bojo manual. Kok tumben Pak Febri suaranya enggak ketara. Enggak kerungu. Baca manual wae ta? Iya, manual. Enggak kerungu. Kerungu enggak sih? Suaranya Kowe nek ngomong kerungu. Nah, kon niku mau enggak? sambil bacakan di slide-slide berikutnya nggak apa-apa sambil dibacakan. Workshop kesehatan tentang gaya hidup sehat dan aktivitas fisik. Bacain aja Kak. Mau dibacain aja Kak.
Bukan macet kuan guru-guru di Seneni. Jile 100. Macet. Buka lagi kondisi. Meningkatkan kerjasama dan kebersamaan di komunitas sekolah, interaksi positif antar siswa dan guru, kerjasama tim yang kuat melalui kegiatan senam bersama, langkah-langkah pembentukan kelompok secara senam terdiri dari campuran siswa dan berbagai kelas dan guru. Refleksi bersama untuk membahas pengalaman dan pembelajaran. Meningkatkan keterampilan fisik dan kebugaran. Kebugaran fisik siswa dan guru. Keterampilan senam di kalangan siswa. Langkah-langkah pelatihan senam secara berkala oleh instruktur berpengalaman. Evaluasi kebugaran untuk Kenceng ya Pak. Share-nya nggak ada ya Kak? Bikin tak kira nggak ikut Kak. Sinyalnya ya susah ya di sana ya. Hujan ya? Hujan Pak, sinyalnya langsung drop banget. Oke, Kak Febri. Ini manual Pak Febri manual ketua. Lebih baik Kak Febri. Program dan mitra dalam komunitas. Nah, itu apa? Sinyal berkala hilang lagi. Oke, Kak Febri. Kedengeran suara? Iya, kedengeran. Oke. Jadi setelah saya lihat baik di LMS yang sudah diupload maupun yang ditampilkan, itu umpan baliknya dari judul ya pertama ya Kak Febri ya. Judul itu bisa diedit sedikit, dibuat apa namanya singkatan dan kepanjangannya itu kan apa, senam sehat bersama. Dibuat apa sesat bersama apa. Kayak siapa tadi Kak Gary tadi. Kak Gary itu bisa jus cherry gitu umpamanya. Jadi bisa dikasih nama yang unik. Lalu tampilan sudah baik. Sudah baik. Kalau mau diperbaiki lagi, lebih baik lagi. Jadi kita sesuaikan hasil video atau presentasi kita itu kita sambungkan dengan kegiatan kita. Pokoknya kegiatan kita kan olahraga tuh. Jadi tampilan-tampilannya itu ya ada olahraga-olahraganya. Gitu ya Kak Feb ya. Bukan mata pelajaran yang lain. Pokoknya. Gitu. Ya, itu punya Kak Gary bisa jus cherry gitu. Tuh. Nah, terus untuk yang berikutnya itu didokumentasi ya, Kak. Untuk dokumentasi seperti biasa sama dengan punya rekan-rekan yang lain. Untuk testimoni atau umpan balik itu sudah ada seperti punya Kak Doni ya. Lalu nanti tambahkan surat menyurat apa yang perlu dilengkapi. Nanti bisa dicek di LMS-nya, di bukti karya nanti ada yang di-download. Tadi saya udah ngobrol dengan Kak Edi sudah download itu. Nanti bisa komunikasi dengan Kak Edi, apa-apa yang dilengkapi di situ. Jadi apa yang saya
saya berikan masukan dari beberapa yang tampil ini nanti dilengkapi, saling melengkapi. Oh tadi punya saya ini, yang ini kurang ini apa gitu. Gitu ya Kak ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut Kak Dwi Putut. Sinyalnya kacau ya. Sinyalnya kacau. Hujan nggak di sana Kak Dwi? Hujan. Iya. Hujan air kan Pak Dwi? Gerimis hujan. Enggak Iya. hujan. Wah, enggak hujan di mana? Coba suruh keluar nggak hujan Pak Dwi? Ini kadang hujan, kadang Kalau hujan, coba dulu. Hujan masih air, dia masih milik orang lain. Enggak hujan kok, wong manteli otak goa aku ndek Pak Dwi. Belum dipulangin. Wali. Jadi hak milik kayaknya menggo. Engko diganti karo kasih. Ini pemutihan ya. Gak mau ngangkat loh. Gak mau. Jadi yang lain yang siap digantikan dulu. Oke. Siapa aja? Yang siapa Kak aja? Osa, silakan Kak Osa. Itu yang punya kawasan Taman Sari dan sekitarnya Pak Osa. Izin kakak-kakak untuk mempresentasikan tentang kegiatan RTL 2 di UPTD SMPN 22 Pesawaran. Judul programnya AB3, yaitu Ayo Bergerak, Bugar, dan Bahagia. Untuk kegiatannya yaitu tentang pembuatan lapangan kreasi siswa. Latar belakang, UPTD SMPN 22 Pesawaran sebagai lembaga pendidikan yang berkomitmen pada pengembangan potensi siswa secara holistik, menyadari pentingnya aktivitas fisik bagi kesehatan dan pertumbuhan siswa. Namun, minimnya fasilitas olahraga yang memadai di lingkungan sekolah menjadi kendala dalam pemenuhan kebutuhan akan aktivitas fisik tersebut. Kondisi ini mendorong inisiatif untuk melibatkan siswa secara langsung dalam proses perencanaan dan pembangunan fasilitas olahraga mini di lingkungan sekolah melalui proyek pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Diharapkan siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis tentang konsep-konsep fisika yang berkaitan dengan pembangunan, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis, kemampuan bekerja sama dalam tim, serta kesadaran akan pentingnya aktivitas fisik bagi kesehatan. Tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa mampu merencanakan dan membangun fasilitas olahraga mini yang sederhana di lingkungan sekolah. Yang kedua, siswa dapat bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan proyek. Yang ketiga, siswa memahami pentingnya aktivitas fisik bagi kesehatan. Yang keempat, siswa dapat menerapkan konsep-konsep fisika dalam pembangunan lapangan olahraga. Produk utama, yaitu lapangan olahraga mini yang fungsional dan estetis. Yang kedua, dokumentasi proses pembuatan lapangan berupa foto, video, dan laporan. Presentasi hasil proyek di depan kelas dan komunitas atau komunitas sekolah. Model pembelajaran, yaitu model pendidikan gerak, fokus pada aktivitas fisik dan pembangunan dan pengembangan keterampilan motorik. Yang kedua, model pembelajaran sport education, yaitu menekankan pada nilai-nilai sportivitas, kerjasama, dan play. Peserta didik dibagi menjadi 3, yaitu kelas 7, 8, dan 9, dibagi menjadi beberapa kelompok untuk pembagian tugas.
Untuk waktunya yaitu 1 semester sekitar 4 sampai 5 bulan. Lalu mata pelajaran yang terlibat yaitu PJOK sebagai mapel utamanya. Yang kedua, matematika sebagai perhitungan ukuran lapangan. Yang ketiga, IPA, pilihan bahan, konsep, dan gaya. Keempat, seni, yaitu desain lapangan. Untuk alur pembelajaran PBL yaitu alurnya, yang pertama, peluncuran proyek. Aktivitasnya yaitu guru menjelaskan tujuan proyek, membagi siswa ke dalam kelompok, dan memberikan materi pengantar tentang perencanaan dan pembangunan lapangan olahraga. Yang kedua, pengumpulan informasi. Aktivitasnya, siswa melakukan riset untuk mencari informasi tentang jenis lapangan olahraga, ukuran standar, bahan yang dibutuhkan, dan biaya yang diperlukan. Yang ketiga, pengembangan dan umpan balik aktivitas, yaitu siswa membuat desain lapangan, membuat rencana anggaran, dan mempresentasikan kepada guru dan teman sekelas untuk mendapatkan umpan balik. Presentasi, setiap kelompok mempresentasikan hasil proyeknya, termasuk proses pembuatan, kendala yang dihadapi, dan solusi yang ditemukan. Berikut adalah tabel karakteristik PBL. Lanjutkan. Untuk publikasinya, yang pertama membuat video singkat tentang proses pembuatan lapangan dan hasil akhirnya untuk diunggah di media sosial sekolah atau kanal YouTube. Yang kedua, membuat artikel singkat tentang proyek ini untuk dipublikasikan di majalah dinding atau mading sekolah atau website sekolah. Lalu pertanyaan kunci. Yang pertama, bagaimana cara merancang lapangan olahraga yang aman dan nyaman di sekolah? Yang kedua, bahan apa yang paling efektif dan efisien untuk membangun lapangan? Yang ketiga, bagaimana cara membagi tugas dan tanggung jawab dalam tim? Yang selanjutnya, bagaimana cara mengatasi kendala yang mungkin muncul selama proses pembangunan? Lalu, yang kedua, selanjutnya adalah tipe proyek, yaitu memecahkan masalah dalam dunia nyata, membangun fasilitas olahraga yang dibutuhkan sekolah, lalu tantangan membuat karya, merancang dan membangun lapangan olahraga. Tantangan yang pertama, sumber daya, yaitu berupa anggaran, tenaga kerja, lalu material. Yang kedua, perizinan, sekolah, lalu pemerintah. Untuk yang ketiga, teknis, yaitu berupa desain, konstruksi, lalu perawatan. Yang keempat, sosial, koordinasi, komunikasi, dan motivasi. Lalu selanjutnya, evaluasi. Yang pertama, proses. Apakah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berjalan sesuai dengan rencana? Lalu kedua, apakah semua anggota tim terlibat aktif dan memberikan kontribusi yang berarti? Yang ketiga, apakah komunikasi antar anggota tim berjalan lancar? Yang keempat, apakah kendala-kendala yang muncul dapat diatasi dengan baik? Lalu hasil, apakah lapangan olahraga mini berhasil dibangun sesuai dengan desain dan spesifikasi yang telah ditentukan? Lalu yang kedua, apakah lapangan olahraga mini dapat digunakan dengan baik oleh siswa dan masyarakat sekitar? Yang ketiga, apakah lapangan olahraga mini memberikan manfaat yang signifikan bagi sekolah dan masyarakat? Pembelajaran. Apakah siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru selama proses proyek? Yang kedua, apakah siswa dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam kehidupan nyata? Yang ketiga, apakah siswa dapat bekerja sama dengan baik dalam tim? Yang keempat, apakah siswa menjadi lebih bertanggung jawab dan mandiri? Berikut ada lampiran kegiatan yang di sini ada 3 gambar. Yang pertama dan yang kedua ini adalah koordinasi dengan warga sekitar bersama waka-waka. Lalu yang foto yang di bawah ini koordinasi dengan kepala sekolah dan beberapa mapel. Lalu
yang dibawa adalah antara mapel yang berada di dalam satu sekolah, selanjutnya berkoordinasi dengan kepala sekolah, lalu yang satunya lagi membuat struktur organisasi bersama peserta dan membuat presentasi tentang kegiatan LKS ini. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kak, untuk kegiatan saya ini sudah berjalan dan untuk pengumpulan dana sudah cukup banyak. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Osa. Sebelum saya memberikan umpan balik, apakah ada rekan-rekan kakak sekalian yang ingin memberikan umpan balik ya? Silakan. Ada? Oke, silakan Kak Dwi Putu. Terima kasih. Karena tadi nggak bisa presentasi, saya umpan balik aja lah. Silakan. Ini umpan baliknya untuk Kak Osa ya. Untuk apa? Untuk dokumentasi, kalau bisa dikasih keterangan Kak, biar jelas. Jadi ini dokumentasi apa, di bawahnya dikasih keterangan. Ini lagi sosialisasi sama kepala sekolah, sama orang tua murid. Jadi pas ngelihatnya di gambar, nggak nanya-nanya, nggak ngeliat ini apa ini, orang ngapain ini kan. Jadi kalau ada keterangannya kan lebih jelas gitu. Itu aja Kak Osa. Terima kasih Kak Ferry. Baik, terima kasih Kak Dwi Putut. Ada lagi yang ingin memberikan umpan balik? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, Kak Edi. Ya, silakan Kak Edi. Ini aku cuman mau agak-agak nanya nih kayak. Yang kemarin kan untuk tugas upload itu yang dibuat format PDF itu kan maksimal untuk slide itu jumlahnya 9. Nah, sedangkan punya Kak Osa ini kan kalau lihat dari slide halamannya 1 sampai 17. Nah, gimana itu Kak? Kalau kemarin kan dibatasi ini kayaknya maksimal 9. Terus Kak Osa ini uploadnya 17 apa gimana? Jadi sih, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kak Edi, Kak Dwi Putut. Baik, apa yang disampaikan oleh Kak Edi dan Kak Dwi Putut benar. Jadi kita sesuai dengan apa yang diarahkan oleh tugas yang di awal. Tapi saya lihat dari Kak Osa ini yang paling depan ini judul belum ada ya Kak Osa ya? Untuk judul ini berada di bawahnya Kak. Slide kedua. Iya, di slide kedua. Ini beda slide ya? Oh iya. Berarti kalau memang ini bisa yang atas itu dihapus, umpamanya dikurangi, kita pakai slide yang kedua ini. Untuk yang materi pokok itu diwajibkan 9 slide, tapi nanti bisa slide itu bertambah apabila kita lampirkan dokumentasi, foto, video, testimoni ya, umpan balik, ataupun surat-surat dan yang lain-lain. Itu bisa Kak Edi. Ya, ini Kak Osa 17 halaman ini kan ketambahan dengan dokumentasi ya, foto-foto tadi itu. Nah, jadi mungkin masukan sedikit untuk Kak Osa, difokuskan untuk 9 slide ini untuk materi pokoknya dari apa-apa yang dijelaskan dari program Kak Osa ini ya, Kak Osa ya. Nanti lebih dari itu boleh, tetapi isinya yaitu tadi dokumentasi. Nah, untuk dokumentasi, apa yang disampaikan oleh Kak Dwi itu benar. Jadi setiap foto itu harus ada keterangannya dan hari serta tanggal. Nah, jadi sedang ngapain, tanggal berapa, nah itu harus
dijelaskan. Lalu ada tambahan lagi nanti di dokumentasi itu testimoni seperti Kak Indra Doni tadi ada testimoni ya, ada umpan balik dari rekan sejawat, dari siswa, umpamanya nanti bisa tambahkan dari siapa, silahkan tambahkan. Lalu nanti surat menyurat pun, surat izin ngambil foto ini sudah izin gitu kan, dari kepala sekolah, tanggal berapa, itu boleh nanti dilampirkan juga. Ya, oke, untuk tampilan luar biasa kok udah bagus. Untuk judul program pun oke banget ini AB3. Jadi ayo bergerak, bugar dan bahagia. Lalu apa yang diangkat baik, bagus sekali. Jadi kalau yang lain tadi banyak kegiatan diangkat pada hari Jumat, tapi Kak Osa ini beda. Dan ini membuka wawasan kita, rekan-rekan yang lain juga, untuk bisa mengimplementasikan, mencoba untuk, oh ini punya Kak Osa bagus ini, kira-kira bisa nggak kita terapkan sekolah? Saya yakin bisa. Setiap RTL seperti ini bisa kita adopsi untuk kita gunakan di sekolah kita masing-masing, tergantung kebutuhan apa yang kita ingin gunakan. Kan seperti itu ya Kak ya. Baik, terima kasih Kak Osa. Sangat luar biasa, nanti tinggal ada perbaikan sedikit. Lalu untuk video sudah dibuat ya Kak Osa ya? On proses Kak. Oke, jadi usahakan untuk video bisa seperti Kak Geri tadi ataupun Kak Febri tadi ya, walaupun sekilas tapi sudah jelas Kak Febri itu sudah bentuknya ada video ya, slide-nya apa namanya berjalan, lalu suaranya ada di situ. Gitu ya, Izin Kak, ya? tanya Kak, Iya, videonya boleh Kak? Ini kan sekarang kan banyak fitur tuh, kalau bukan kami yang bicara tapi AI, boleh nggak Kak? Bisa, bisa. Nggak ada masalah ya Kak ya? Masalah, yang penting menjelaskan presentasi yang kita buat itu tadi. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke umpan balik dan diskusi. Tadi kan kita sudah sambil berjalan ya. Nah, sekarang hasil kerja kita ini mau kita apain sih kan gitu ya. Jadi hasil kerja kita ini nanti kita upload di PMM masing-masing. Nah, upload di PMM di mana? Di ada bukti karya. Sudah pernah buka LMS PMM-nya ya? Ada yang sudah pernah mengupload bukti karya? Belum Pak. Ada belum pernah? Sudah pernah membuka PMM yang bukti karya? Sudah sih sebagian Pak. Pernah tak buka cuman enggak tak Sudah lihat-lihat Kak, Pak. ini lagi Ya, buka. tidak baca, cuman Oke. dilihat-lihat doang. Jadi Jelas-jelas kalau aja. kakak nanti sudah buka bukti karya, itu nanti buka di karya saya, ketemu karya saya, lalu nanti di situ masukkan di praktek baik. Di praktek baik. Nah, Itu di mana Kak? Di karya saya. Ada di PMM di bukti karya paling bawah itu praktik baik. Nah, tapi sebelum ke situ dibuka ditambah karya Anda.
Itu ada dokumen sama video. Dokumennya satu, terus video juga satu, Kak. Bisa. Nah, kalau saya kemarin kayak gitu juga. Jadi, nah ini ya. Nih ya, dari bukti karya kita buka ke karya saya, lalu tambahkan karya. Nah, di sini umpamanya kita mau upload yang praktik pembelajaran ataupun praktik baik, ya. Nah, ini ada dokumen dan video. Nah, kalau sekarang sudah jadi dokumennya, sudah lengkap dengan apa yang saya arahkan tadi, boleh diupload di dokumen. Lalu nanti yang videonya bisa di-upload atau diimpor dari YouTube, masukkan ke video. Ya Kak ya. Bisa dipahami? Nah, nanti hasilnya bisa dilihat di sini. Nah, praktik baiknya ada RTL, kabar kita, lalu untuk yang videonya juga ada di sini. Nah, kita masuknya dari bukti karya, lalu pilih karya saya, lalu tambahkan di karya Anda. Jelas ya Kak ya? Ada yang mau tanyakan? Insya Allah Pak, jelas. Besok kalau bingung tanya lagi Pak. Oke, ya. Terus malam hari ini kita ini proses jimit yang ke-18. Jadi kita tinggal satu kali lagi jimit. Nah, tentang apa? Tentang bukti karya ini. Jimit kita nanti akan kita laksanakan pada tanggal 26. Sesuai dengan jadwal yang sudah kita share ya. Jadi itu cuma 1 JP. Nah, 1 JP itu nanti membahas tentang apa yang di-upload ataupun yang dikerjakan melalui bukti karya tadi itu. Ini nanti kita refleksi untuk hasil kerja kakak sekalian tentang bukti karya tadi. Gimana Kak Anang? Izin Kak Ferry mau nanya, itu jimit harus di tanggal 26 itu ya Kak? Nggak bisa dimajuin? Itu sesuai jadwal Kak Anang. Cuman 1 jam itu. Oh oke. Soalnya kan tanggal 26 menjelang pilkada tetap nggak bisa di rumah sama sekali aku. Paling lewat HP aja paling. Nggak apa-apa karena itu kita banyak diskusi itu kan kita akhir-akhir menjelang selesai untuk kegiatan kita ini. Jadi mungkin nanti ada informasi terkait pengerjaan untuk kuesioner ataupun pengisian nanti penilaian ya, penilaian terhadap fasilitator. Itu nanti kakak-kakak sekalian menilai juga kinerja fasilitator seperti apa. Nanti bisa cek di LMS masing-masing. Jadi kita nanti saling mengingatkan. Nah, untuk unggah bukti karya ini karena kita jimitnya tanggal 26, jadi saya harapkan tanggal 25 itu sudah beres ya. Nanti kita diskusikan kira-kira Kak ini sudah layak, ini masih ada perbaikan, nah, seperti itu. Jadi kita harus rajin-rajin diskusi ya Kak ya. Jadi nanti kita diskusikan kira-kira yang malam hari ini banyak kakak sekalian yang diberikan umpan balik, ya seperti itulah nanti tugas yang
harus dilengkapi dari RTL ini tadi. Siap Kak, makasih Kak. Terima kasih Kak. Nah, ada lagi yang ditanyakan? Ngingetin aja Kak, kuesioner. Kuesioner kayaknya udah bisa diisi tuh Kak. Ya. Nah, itu info dari Kak Rosa, kuesioner sudah bisa diisi. Itu walaupun limitnya agak panjang, tapi kalau memang bisa diisi sekarang, silakan, lebih cepat lebih baik. Karena nanti masih ada banyak yang harus Kakak sekalian kerjakan untuk tugas-tugas ini, yang terutama yang RTL ini kan, diperbaiki lagi. Kalau yang sudah buat video, ada yang belum lengkap ya mau nggak mau harus dilengkapi kembali. Tuh. Terus jangan lupa dibuka di LMS-nya, itu ada beberapa yang di-download. Nanti Kak Edi kalau sudah download bisa ngasih tahu, memberikan info untuk kawan-kawan yang lain, apa yang di-download dan di sebelah mana, apa yang harus diisi, gitu kita bisa sama-sama sharing ya Kak Edi ya, ke rekan-rekan yang lain yang sudah buka LMS-nya masing-masing. Apa ada lagi? Kalau nggak ada, Bungkus. kita bungkus. Cukup? Nggak ada? Cukup Pak. Oke, kalau cukup saya tutup ya untuk presentasi ataupun penyampaian materi dari saya ya. Baik, alhamdulillah kita tiba di penghujung kegiatan, penghujung acara pada malam hari ini. Demikian itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh kakak-kakak sekalian, dan semoga di akhir kegiatan kita ini tidak berkurang semangat untuk bisa menyelesaikan tugasnya, dan harapannya apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah dipelajari melalui kegiatan kita selama kurang lebih 3 bulan ini bisa menjadi ilmu yang barokah, yang bisa kita implementasikan dan bisa kita kerjakan sama-sama dengan siswa, dengan rekan sejawat, dan tentunya penuh konsistensi ataupun istiqomah. Ya, bisa terus-menerus diterapkan dan dilakukan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Kak Osa, ke Kak Bina. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Bina. Baik Pak, terima kasih banyak. Alhamdulillah, Zoom pada malam hari ini telah selesai. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah hadir pada Zoom malam hari ini. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan lafal hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya on cam semua ya. On cam semua. Terus mohon bantuan Kak Indra Doni. Sinyalnya bagus nggak? Atau Kak Osa ya? Untuk ini apa namanya? Screenshot ya Kak Osa? Giliran foto yang bener rambut kabel loh, heran aku. Silakan on cam. Ya iya Landa. Aneh Kak ada ini. diputut mana Kak diputut? Kak Dina on cam. Saya di Sinyalnya ini nggak keluar ini kameranya ini. Oh iya. Gimana gayanya nih Kak? Aku gayanya gini aja lah. Ya bebas. Oh ya gini ya. Oke Kak. Kalau nggak Jangan gitu. Nanti keluar Dwi Putu, keluarin aja. Silakan.
Ya, ada waktu itu. Aku di mana? 1, 2, 3. Ini kita Oke, bentar. Mau gaya apa lagi? Ngeliatnya ke kamu berarti. Iya, Pak. Gaya apa lagi? Teman di pemone. Iya, ada 3-nya tapi nggak apa-apa nih. Nggak ada kan, nggak sampai 3 calonnya, aman. Oh. Samaran dong. Kita kelas 2, tapi kita kelas 2. Oke. Mangawil kalau. 3. Adoni. Ada duit untuk. Pak Ganjar ikut. 3, 2, 1. Oke. Oke, saya matikan ikutnya ya.